Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kembali kita lanjutkan pengkajian kitab-kitab fiqih dalam mazhab Hanbali yang pada Kamis pagi ini kita lanjutkan pengkajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' karya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, lanjutan dari pembahasan fikih muamalah di kitab Al-Buyu', kitab jual beli, dari lanjutan dari sebelum Ramadan lampau. Kita masuk di perkataan penulis rahimahullah, wa in ba'a thawban au subratan atau sabratan wa hiya al-kumah al-majmu'a min at-ta'am أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا أو كل قفيز من الصبرة بكذا أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع. Terjemahannya adalah, jika ini salah satu pendapat di antara pendapat para ulama ya, jika seseorang menjual kain atau tumpukan makanan yang disebut sobrah atau subrah, yaitu kumpulan makanan yang ditumpuk, atau menjual kawanan hewan, lalu penjualnya berkata, setiap hasta atau dhira' dari kain ini, pakai meteran atau hasta sentimeteran misalnya, itu seharga sekian. Ini untuk penjualan kain. Atau dia katakan, pedagangnya berkata, setiap takaran qafiz yaitu takaran dari tumpukan makanan ini seharga sekian. Atau berkata, setiap kambing dari kawanan ini seharga 1 dirham, misal ya. Maka sah jual belinya walau lam ya'lama qadra thawb was-subrah wal-qati' li'anna al-babi'a ma'lumun bil musyahadah. Tetap sah jual belinya meskipun keduanya tidak mengetahui jumlah pasti dari kain atau tumpukan makanan, atau kawanan hewan tersebut tidak tahu jumlah pasti di dalamnya, tapi telah dihargai. Kenapa sah jual belinya? Li'annal mabi'a ma'lumun bil musyahadah. Karena barang yang dijual sudah jelas dengan cara dilihat, sudah dilihat segini dilihatnya. Tumpukan makannya segini, dihargai sekian, baik per kilonya atau seluruhnya. Maka barang yang dijual itu terlihat oleh pembeli dan penjual. Wa thamana ma'lumun, dan harga itu juga diketahui.
li isyaratihi la ma yu'rafu miqdaruhu bijihatin la tata'allaqu bil muta'aqidain wa hiya al-kail wal 'ad wal dhira'. Karena menunjuk pada sesuatu yang dapat diketahui kadarnya melalui ukuran yang tidak bergantung pada kehendak dua pihak akad, tapi bergantung pada zat dari benda yang dijual tersebut, meternya berapa, 1 meter berapa misalnya, atau 1 kambing berapa dari seluruh banyak dari kambing ini, itu sudah ketahuan secara zatnya. Jadi bukan karena kehendak masing-masingnya, tetapi memang apa adanya. Kambing ini satuannya berapa juta, atau seluruhnya jadi berapa puluh juta. Seperti takaran, hitungan, dan ukuran panjang. Oke, taib. Jadi jual beli dengan kumpulan atau tumpukan ini semuanya sah jika tampak barangnya jelas dan ketahuan harganya, baik secara singular harganya atau kumpulan dari benda-benda ini. Itu sah jika memang dilihat barangnya sehingga tahu orangnya dan diketahui harganya. Jadi itu tidak masuk gharar, insyaallah masuk yaitu kejelasan, bukan gharar. Jadi terpenuhi secara syariat melalui urf, yaitu kebiasaan umum yang sah. Ya, melihat langsung barang dan menggunakan ukuran standar seperti dhira', yaitu hasta, kalau sekarang mungkin meteran, senti, mili, dan seterusnya. Juga qafiz, ya, qafiz yaitu takaran, ya, takaran berapa kilo, berapa liter, dan juga atau dengan adat, yaitu jumlah. Kan namanya jual beli kan, kalau enggak ukuran, kalau enggak timbangan atau jumlah. Itu namanya jual kan seperti itu. Kalau itu jual umumnya barang itu kalau enggak ukuran, kalau enggak timbangan atau jumlah. Ya. Misalnya beli sarung. Kita beli sarung pakai jumlah. Udah enggak pakai, kalaupun ukuran ada sarung buat anak, ada sarung buat orang dewasa kayak gini. Itu mungkin enggak masuk ya kategori itu. Kadang-kadang memang untuk anak ada lebih kecil, tapi kan kita nggak nanya berapa meter. Kalau misalnya antum nanya sarungnya berapa kali berapa, lebar berapa meter, berapa sentimeter, panjang berapa sentimeter, itu nggak ada pedagang yang mau jawab. Kalau misalnya kami jual sarung dengan cara seperti itu, secara urf kira-kira mau jualan nggak? Sarung misalnya grosir menjelang Ramadan, terus kemudian antum mau beli 20 pieces untuk bagi-bagi, tapi dengan syarat setiap dari piece sarung harus diketahui berapa sentimeter. Udah bilang, afwan, nggak usah, nggak jadi, nggak apa-apa. Loh kenapa Pak? Daripada sakit hati saya, gitu kan? Kemudian nggak usah lah. Satu-satu diukur, dijembrengin, dikali, diukur sentimeternya, nggak ada. Maka ini kembali kepada urf. Barang yang secara urf dia memang dijual secara jumlah, maka tidak dijual secara takaran atau timbangan, gitu loh. Kain dijual secara apa? Secara urfnya. Kalau kain yang masih buntelan buletan itu, ya gulungan itu, dijual meteran. Ya mungkin ada cara lain, jual berapa sekian meter atau meteran atau berapa. Kalau dulu kan pakai hasta Pak. Sekarang antum ke Tanah Abang, ke lantai berapa, di blok berapa gitu, ada banyak yang tekstil jual kain-kain atau bahan-bahan. Ya antum pengen bikin baju sendiri, seragam buat keluarga lebaran misalnya. Kemudian antum bilang ke pedagangnya, Pak saya pengen jual 20 hasta. Itu kira-kira ini 20 hasta ini zaman Wiro Sableng apa zaman apa? Orang bakal bilang 20 hasta, nanti saya kasih sampean 20 hasta di purnama ketiga. Nanti kita sama-sama jawabnya kayak gitu. Sesuatu yang udah nggak dipakai ya di zaman sekarang, ya dikembalikan ke zaman sekarang bagaimana urfnya. Jangan tuh bilang saya beli 20 meter. Nah pedagang oke 20 meter. Yaitu nanti akan diukur 20 meter, dipotong, selesai. Ya, gak bisa antum beli. Saya beli 2
misalnya 2 kilo, wah kita nggak jual kain 2 kilo kok ini. Maka ya nggak sah kalau misalnya penjualnya nggak ridho 2 kilo, ya kita nggak jual 2 kilo. Kita jualnya meteran. Itu pun meterannya karena grosir minimalnya berapa meter? 10 meter, nggak bisa kurang di 10 meter. Nah ini kembali kepada uruf yang berlaku. Kemudian juga kan yang ketiga, timbangan atau takaran, ya, liter atau kilo. Nah, itu juga dikembalikan pada urf. Beras misalnya, antum nggak bisa beli beras dengan jumlah. Saya beli beras, tolong jumlahin 5.000 butir. Kira-kira pedagangnya mau nggak? Pak, mendingan nggak usah jualan Pak, saya kayak gitu. Kalau satu orang minta 5.000 butir, saya hitung satu-satu, habis waktu saya. Nanti pakai literan, udah pakai literan aja. Karena itu menjadi uruf. Memang nggak ada dari dulu sampai sekarang juga nggak ada butiran beras kayak gitu, masya Allah nggak ada. Maka di sini dijual dan dibelinya dengan secara urfnya itu liter atau mungkin kilo, dan juga benda-benda lain. Antum beli, coba sekarang antum beli jengkol yang masih mentah, ya itu apa pakainya, kilo atau apa biasanya? Coba ashabul jengkol di sini yang suka jengkol, kilo. Baik, di jengkol bang setengah kilo misalnya berapa? Oke, setengah kilo sekian. Oke, itu aja. Tapi ketika antum di warung Sunda atau di masakan Padang atau di mana, jengkolnya dihargai per kilo atau per piece? Per piece dia dihargai. Ditanya ketika antum makan prasmanan, apa aja Pak? Ini sama jengkol. Jengkolnya berapa biji Pak? Wah, ditanya. Enggak nyampe sekilo kok. Enggak, bukan masalah kilo Pak. Bapak berapa ininya? Terus tadi kayaknya 4 biji deh, 4 jengkol dah. Oh iya, dihargai satu jengkol berapa ribu misalnya. Nah itu kembali kepada urf. Nggak bisa untuk bilang tadi saya ngambil jengkol tapi nggak sampai sekilo gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena ini bukan kiloan lagi, bukan timbangan atau takaran lagi mainnya, tapi udah piece gitu loh, udah piece ya, begitu. Dan juga kadang-kadang secara urf itu nggak pakai timbangan, nggak pakai takaran, nggak pakai jumlah, dan nggak pakai apa tadi, meteran, ya, tapi pakai apa yang memang sudah menjadi urf bagi pedagang situ. Ya, misalnya antum beli oncom, ya, maksudnya oncom udah jadi, udah dimasak di warteg misalnya. Pak, oncom 5.000. Ya, atau Mbak, oncomnya 5.000 Mbak ya. Kira-kira berapa butir tak tahu oncom itu butir atau apa ya, tumpukan gulungan atau apa. Berapa oncom kira-kira? Ya enggak kira-kira berapa? Ya seurufnya aja kira-kira 5.000 untuk warteg situ, kira-kira segitu, ya udah kan gitu. Nah, jadi banyak jual beli muamalah itu ketika syariat itu tidak membatasi secara detail harus begini harus begitu, maka dikembalikan pada uruf yang berlaku begitu. Oke, jadi penjualan kain, tumpukan makanan, kawanan hewan, kalau misalnya ukurannya, timbangannya atau meterannya itu ditentukan harganya, maka sah jika itu terjadi jual beli dengan berdasarkan hal tersebut, ya, berdasarkan ketentuan harga untuk takaran, timbangan, ukuran atau jumlah yang dihargai, maka itu sah jual belinya dalam fikih Hanbali dan juga dalam fikih mazhab lainnya. Taib, bagaimana kita refleksikan misalnya di zaman sekarang untuk banyak dari permasalahan atau dari jual beli, seperti jual beli kain misalnya. Yang tadi Anda bilang kain itu kalau memang itu kain yang dijual per meter di toko tekstil, grosiran ataupun eceran, maka sesuai dengan bagaimana kriteria atau ketentuan jual beli itu, baik online maupun offline. Apakah boleh jual beli kain secara online? Ya nggak masalah. Antum beli di marketplace atau antum japri langsung ke pedagangnya, selama sampel kainnya itu jelas dari segi bahan, mungkin diberitahu. Kalau ada kekurangan harus dikasih tahu, atau mungkin kelebihannya boleh dikasih tahu.
kemudian mungkin motifnya, warnanya dan seterusnya, sehingga pedagang itu merasa terfulfill dan tercapai apa yang dia inginkan gitu loh. Maka ini boleh beli misal bahan per meter atau berapa meter ya, misalnya online dia cari di Instagram jual bahan kain misalnya, atau jual bahan kain batik misalnya yang masih berupa gulungan, lalu dikatakan ya kami jual ini motif-motifnya, ya dihamparkan di Instagram misalnya ratusan dari motif, antum pilih yang ini, tolong yang ini saya pengen beli 20 meter misalnya, berapa harga per meter, ya harga per meter dikasih tahu sama orangnya, dan harga itu ya harus tahu, pembelinya harus tahu, per meter misalnya 30.000, berarti kalau 20 meter berarti 600.000 gitu kan. Wah bisa nggak? Nah, boleh nawar kan, bisa nggak karena ini grosir 20 meter, bisa nggak dari 600.000 500 aja deh. Penjualnya bilang 5,5 mau, 5,5, oke 5,5 deal, jadi dah selesai. Ini dengan apa? Dengan meteran. Nah dengan syarat yaitu ma'lum bil musyahadah, yaitu diketahui dengan apa? Dilihat barangnya melalui online nggak apa-apa, melalui Japri, WhatsApp, selama itu benar sesuai dengan kenyataan, dan kemudian harga per meternya atau harga barangnya disebutkan, ya harga barangnya disebutkan juga. Yang ketiga, ukurannya itu juga dimaklumi dan ditentukan dengan alat pengukur yang disepakati oleh urf di situ. Jangan ketika bilang saya beli 20 meter, penjualnya kemudian ngasih 20 hasta, nggak sah ini. Ini boleh nanti kemudian karena hasta kan belum tentu 1 meter, maka bahkan kurang dari 1,5 meter bahkan, maka pembeli itu boleh menuntut haknya karena kurang. Jadi untuk masalah ini, misal untuk masalah jual beli kain ya dari toko tekstil misalnya per meter, maka ini dengan 3 syarat. Pertama, terlihat jelas. Terlihat jelas, maksudnya terlihat jelas di sini. Kalau misalnya offline jelas kelihatan, online jelas kelihatan. Dan juga sebenarnya dari masalah terlihat jelas ini tentu harus ada kriteria lainnya selain dari cuman kelihatan jelas doang, yaitu apa? Bahan, ya bahannya apa gitu. Kan bahan macam-macam. Maka disebutkan apa bahannya, bisa polister, mungkin bahannya apa, katun Solo misalnya, bahannya mana. Karena ya bahan itu kan berpengaruh pada harga, jadi perlu dijelaskan. Kalau misalnya pembelinya tidak bertanya bahannya, ini bahannya apa, penjualnya apakah wajib untuk memberitahu? Pada asalnya secara uruf tetap wajib memberitahu secara global aja, ya tetap wajib memberitahu secara global. Nah kalau misalnya kita ini yang masih pertama nih, yaitu harus dijelas barangnya ya. Kita jualan di marketplace yang mana tidak mesti pembeli itu komunikasi dengan kita. Dia cuma pengen klik selesai jadi gitu ya. Maka hendaknya kalau kita jual di marketplace, data-data barang atau sifat barang itu sudah diberitahu di awal, baik di fotonya atau di keterangannya. Ya misalnya di fotonya bahan ini, size-nya apa aja dan seterusnya, bahannya ada keterangannya. Nggak harus detail, misalnya bahan katun atau misalnya bahannya apa, katun. Nggak harus dirinci dengan semi panas atau bikin cepat gerah atau apa, nggak harus itu. Tapi yang penting basic dari pengetahuan barangnya ini aja udah, apa bahannya aja udah seperti itu. Maka itu udah cukup. Adapun kalau pembeli mau merinci, silakan message kan gitu aja. Silakan kirim pesan, ya tanya-tanya boleh. Ya ini masalah musyahadah. Jadi atau product knowledge supaya tidak terjadi gharar atau merasa ditipu yaitu pembelinya. Kemudian yang kedua yang membuatnya sah adalah harga disebutkan. Dan harga disebutkan itu harga yang sesuai dengan barang dan juga pembeliannya dia.
Kalau misalnya dia nyebutin gini, ini harganya per 50 meter ya, per 50 meter 2 juta. Terus ada yang beli, dah saya beli 5 meter. Loh kan jauh, 50 meter 5 meter. Nah, dah saya beli 5 meter. Plek, dikasih duitnya. Ya. Terus dah dikasih 5 meter. Pertanyaannya, apakah jual beli ini sah atau tidak? Gimana Pak? Sah enggak Pak? Berjualnya mampang harga apa? Per 50 meter berapa tadi saya bilang harganya Pak? 50 meter berapa? 20 juta, 2 juta ya. 50 meter 2 juta. Terus antum beli dana. Set. Anda beli 5 meter aja. Antum kasih uang misal 100.000. Taib. Pertanyaannya sah atau enggak jual beli ini? Nah, ayo. Gimana jawab? Sah atau tidak? Anda bilang, Anda jual ini kain ini 50 meter harganya 2 juta. Terus kemudian antum beli, Anda beli 5 meter aja lah. Berapa antum kasih? 100.000. Pertanyaannya sah atau enggak jual beli ini? Ayo. A. Sah. B. Tidak sah. C. Sah tapi wallahu alam. D. Enggak sah tapi wallahu alam. Mana yang benar? Enggak sah Pak. Kenapa enggak sah? Karena harga ghair maklum, harganya enggak ketahuan. Karena kan anak kan memampang harga, harga untuk berapa meter tadi kan? 50 meter, ya kan? Anda nggak memasang harga untuk sekian meter itu tadi yang antum mau beli 5 meter kan? Antum mau beli 5 meter, Anda bilang 50 meter 2 juta. Anda belum mengatakan 5 meter berapa, enggak. Tapi antum langsung bayar. Enggak, ini enggak sah. Kenapa begitu? Ya karena pembeli sendiri yang nentuin harganya, nggak bisa seperti ini 5 meter Pak, 100.000. Emang bener gak sih kalau 50 meter 2 juta, terus 5 meternya berapa kalau jadi bingung sendiri kan? Ya. Tapi pakai logika itu betul langsung nih 100.000 5 meter. Ya, ini kata sebagian ulama, karena tidak ada penjualan harga segitu, belum ketahuan dan pembeli mengkreasikan sendiri harganya, maka ini tidak sah. Kecuali kalau nih Ustaz, Anda beli 100.000 ya, 5 meter, terus Anda oke lah nggak apa-apa. Anda ridho nih sampai jual, 100.000 dikasih, jelas dia minta 5 meter, Anda bilang oke nggak apa-apa, ini sah. Tapi kalau nggak ada omongan, nggak ada apa, dikasih 100.000, Anda juga nggak begitu maka ini nggak dianggap sah karena bukan itu harganya belum tahu dia bikin sendiri harganya, ya begitu, ya. Karena harganya tidak diketahui, kecuali kalau misalnya penjualnya Anda yaitu melihat antum kasih 100, antum ambil 5 meter, Anda setujuin baik dengan isyarat ataupun dengan ucapan, maka udah selesai sah insyaallah, ya begitu. Taib. Kemudian yang ketiga, ukurannya ditentukan dengan alat pengukur yang maklum secara uruf. Ya, kalau memang itu kain, maka pakai alat pengukur meteran, nggak pakai hasta. Lah kalau antum mintanya meter terus anak kasih hasta, ya nggak sah lah, nggak salah. Apalagi itu kurang gitu kan. Hasta kan nggak sampai semeter. Ya, kemudian bisa juga dengan alat pengukur kalau untuk kain ya. Kalau yang lain mungkin dengan hitungan, dengan timbangan dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya menjual, nah di sini ada permasalahan menjual pasir misalnya, atau jual tanah, ya bukan tanah. Ini jual tanahnya, zat tanahnya gitu. Ya, jual zat tanahnya, bukan jual secara petakannya, bukan. Ya. Misal antum butuh untuk antum pengen bangun rumah gitu kan. Kemudian garap dulu tanah bawah buat pondasi dan semisal. Tapi antum butuh tanah yang bagus. Zat tanah yang bagus. Maka antum cari misalnya itu mana.
bilang ke Pak Fendi, Pak Fendi, anda nggak kenalan atau mungkin antum punya tanah lahan yang masih kosong dan anda pengen beli zat tanah antum, bukan petakannya, anda beli zatnya, tanahnya. Ada sih kata Pak Fendi. Tapi antum jual berapa? Gini kata Fendi, anda punya satu truk, ukuran truknya segini. Satu truk itu anda jual buat antum, tanah masuk satu truk, satu baknya itu full, anda jual misal 6 juta. Bisa nggak nawar? Bisa. 5 juta dah. Oke, 5 juta. Ongkir, free ongkir gitu misalnya. Oke, 5 juta. Deal. Tapi kira-kira satu bak truk itu berapa kilo? Nggak tahu berapa kilo, apalagi tanah. Berapa kilo? Belum ada, mungkin di dalamnya ada batunya atau apa, berapa kilo? Nggak tahu. Tapi maklum nggak kira-kira seberapa gedenya? Ya segitu dah. Maklum. Nah, kira-kira harga jelas. Dan timbangannya nggak pakai timbangan yang secara urf kiloan atau apa, enggak kita. Sekarang pakainya apa? Satu truk, satu bak truk. Yang penting truknya ketahuan truknya yang kayak gimana gitu. Nah, kemudian harga, penyerahan, serah terima dan seterusnya sama-sama ridho, kira-kira sah atau enggak ini pembelian sebenarnya? Maka sah seperti ini. Bahkan justru kalau anehnya, kalau misalnya, wah saya nggak mau satu truk Pak Fendi, saya maunya dikiloin. Kita bilang, afwan Ustaz, anak tahu antum Ustaz, tapi kalau terlalu ketat afwan aja deh. Wah anak tak, kata Anak bilang, anak takut hari kiamat nanti bagaimana? Ya anak lebih takut lagi Ustaz, kalau misal pakai itu, anak takutnya baru berapa kilo anak takar, mati duluan anak. Jadi nggak usah lah, bikin repot Ustaz. Ya, dan nggak ada juga orang yang mau muamalah seperti itu, dikiloin satu-satu tanah, ya salam, nggak ada. Ya, maka urufnya apa? Ya urufnya pakai bak seperti itu, nggak pakai kiloan, gitu kan? Nggak pakai kiloan. Ya. Taib, untuk benda-benda yang hakikatnya urufnya dikiloin atau ditakar, tapi ketika antum beli, penjualnya itu enggak pakai takaran atau timbangan yang umumnya berlaku, cuman antum juga ridho dan dia juga ridho. Ya, boleh atau tidak? Sebenarnya boleh. Yang penting ridhonya. Kayak gimana? Kayak gini. Syuf, antum ketika beli bensin, antum mikirnya gimana? Beli bensin Pertamini misalnya. Ya, apakah antum detail mikirin berapa liter? Detail enggak. Biasa antum yang penting apa? Beli 20.000 Pertalite misalnya. Udah, dia akhirnya masukin corongnya ke sini 20.000, udah selesai. Ya, antum nggak nanya ini 20.000 berapa liter nih, takaran Pertamina official atau takaran versi antum nggak bakal ngomong kayak gitu kan? Ya udah, secara sama ridho aja. Atau misalnya ada orang ya Pertamina itu nggak pakai yang apa namanya corong bensin masuk ke dalam tangki, bukan gitu, pakai botolan. Terjadi perbedaan pandangan nggak antara warung Madura A dengan warung Madura B misalnya? Misalnya warung Madura ini nggak pakai ini ya, nggak pakai botol ya. Coba botol pakai botol Fanta yang gede gitu kan. Yang lain pakai botol lain gitu loh. Nah kira-kira itu sama nggak antara warung ini sama warung ini? Belum tentu sama, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi antum ridho nggak? Ridho. Ridho aja udah, ngapain repot-repot nanya kemudian, maaf Pak ini berapa liter Pak ya, sebentar saya sebelum beli saya harus ngukur dulu. Antum bawa literan kemudian warungnya, Pak maaf Pak bukan gimana-gimana, repot Pak kalau misalnya kayak gini terus gitu. Akhirnya dia nggak jadi jualin ke antum. Nanya ke warung lain gitu juga nggak mau jualin ke antum. Ya, dorong motornya dorong lagi ya. Iya gitu, jadi repot sendiri. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Yaitu namanya jual beli itu pada dasarnya harus sama-sama ridho selama tidak melanggar syariat dan uruf juga tidak mempermasalahkan tentunya, dan sama-sama ridho nggak masalah, barangnya tidak haram, bukan hasil nyuri dan seterusnya, dan juga mekanismenya tidak melanggar syariat dan sama-sama ridho, maka enggak masalah. Ya bahkan kalau misalnya pernah ada Gojek ya, orang Gojek pinggir jalan, dia belum ada
tarikan gitu, tapi dia butuh makan, lalu dia punya beras. Ya, ini pernah terjadi, punya beras yang ada di motornya gitu, beras nggak tahu nih berapa berasnya, berapa liter atau berapa nggak tahu. Pokoknya dalam satu kantong plastik dia punya beras. Kemudian dia nawarin ke orang yang lagi jalan, Pak, ini saya belum makan, saya belum ada penghasilan, tarikan belum dapat, tapi saya punya beras. Saya nggak tahu nih beras berapa liter. Pak, tolong Pak, belilah beras saya ini, ya. Ini bisa dilihat berasnya seperti ini, timbangannya saya nggak tahu, tapi saya jual misalnya berapa beras? Saya jual misalnya 30.000 Pak, tolong Pak. Nggak apa-apa nih, entah berapa, yang penting saya butuh 30.000. Kalau antum mau beli, ya antum beli, ya udah nih 3.000 Pak, 30.000. Antum ridho dengan harga itu. Kemudian ini kuantitinya berapa liter nggak ketahuan. Pertanyaan Anda, sah atau tidak jual beli ini? Sah atau enggak? Orang ini nggak beritahu ini berapa liter, nggak tahu. Yang penting ini segini. Sah, kenapa? Karena ma'lum bil musyahadah. Ini berasnya diketahui secara musyahadah, ditampak, oh segini. Walaupun nggak ketahuan berapa jumlah butirnya, kalau ditimbang berapa liter nggak ketahuan, tapi segini dah. 30.000, oke, 30.000. Ya, taib. Itu satu pertanyaan. Kedua, misal masih di kasus yang sama, orang Gojek ini bilang, Pak, ini tolong beli beras saya nggak tahu berapa liter ini, terserah Bapak dah mau berapa, hargain terserah Bapak mau berapa ini Pak. Terus antum ngasih, terserah antum 50.000. Pertanyaannya, sah atau enggak jual beli ini? Ini enggak sah Pak. Kenapa? Lah, harga terserah. Namun sebagian ulama mengatakan, jika harga tersebut ya, nih dibayar, nih Pak, saya kasih 50.000 ya, 50.000. Dan Gojek ini tahu ini 50.000, ini ridho, maka Allah alam tetap sah. Kenapa? Karena ketika pembayaran harganya maklum dan sama-sama ridho. Bisa pahami gak? Maklum dan sama-sama ridho, ya. Taib.